Ada berbagai macam, tapi tahu jadi juara 2 kesukaan gua. Harga 3 biji 75.000. Wah. Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran satu hal yang agak mind-blowing? Di Indonesia kita sering makan enak dengan harga santai. Kadang cuma modal uang receh di kantong, sudah bisa kenyang sambil senyum. Tapi begitu makanan yang sama muncul di luar negeri, harganya bisa ngalahin cicilan motor. Kuliner Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sudah jelas nggak perlu diragukan lagi. Negara kita ini ibarat dapur raksasa yang penuh rempah. Ada kunyit, lengkuas, serai, kemiri, daun jeruk. Semuanya kalau dicampur jadi satu, hasilnya bisa bikin orang asing langsung bengong sambil mikir, ini bumbu apa aja sih kok rasanya kompleks banget? Makanya nggak heran kalau sekarang makanan Indonesia mulai keliling dunia. Apalagi makin banyak orang Indonesia yang buka restoran di luar negeri. Dari Amerika, Eropa, sampai Australia, kuliner Nusantara mulai nongol di berbagai kota. Dan yang menarik guys, ada beberapa makanan yang di Indonesia kita anggap biasa saja, bahkan sering kita temui di pinggir jalan. Tapi begitu sampai luar negeri, langsung naik kasta jadi makanan premium. Mari kita lihat satu-satu. Cobain rendang 400.000 di Los Angeles. Yang pertama tentu saja rendang. Kalau ngomongin kuliner Indonesia, rendang ini ibarat kapten tim nasional. Sudah sering masuk daftar makanan ternak dunia. Bahkan CNN pernah memasukkan rendang sebagai salah satu makanan paling enak di planet ini. Di Indonesia, seporsi rendang kadang cuma sekitar 15 ribuan kalau beli di warung nasi Padang sederhana. Tapi coba kamu makan rendang di Amerika Serikat. Harganya bisa tembus sekitar Rp150.000 per porsi. Bayangin, dengan harga segitu di Indonesia, kamu sudah bisa makan rendang sambil nambah nasi 10 kali. Cobain rendang 400.000 di Los Angeles. Ini dia restorannya, namanya Simpang Asia. Mau coba makanan Indonesia, nasi bungkus, di dalamnya tuh ada rendang. Harganya $23.95, $24 lah. Jadi ada minuman-minuman juga di sini. Dan semua yang kerja di sini tuh orang Indonesia. Hai. Nasi bungkusnya sudah tiba, ini dia. Dan yang membedakan banget itu adalah karetnya. Karetnya premium sekali. Cobain rendang 400.000 di Los Angeles. Selain ada rendang, ada ayam juga, ada telur lagi. Ya ampun nih, pantasan harganya 400.000. Ih, panas guys. Rendangnya empuk. Jadi kuahnya literally kental banget. Sumpah, enak banget. Sayangnya di sini nggak ada sayur daun singkong ya guys, adanya cuma ini doang. Jadi seperti ini rasanya nasi Padang 400.000. Kenyang guys, habis. Berikutnya ada soto ayam. Ini makanan berkuah yang kelihatannya sederhana. Ayam suwir, telur, bawang goreng, seledri, kuah kuning hangat yang aromanya langsung bikin perut berdiskusi serius dengan otak. Di Indonesia, bawa uang 15.000 saja kamu sudah bisa makan soto ayam yang mantap. Tapi kalau kamu makan soto ayam di Amerika atau beberapa negara Eropa, siap-siap kaget. Satu mangkoknya bisa lebih dari Rp100.000. Padahal, kalau di sini, harga segitu biasanya sudah dapat soto plus ST 1 galon plus bonus ngobrol sama penjualnya. Kita akan coba, teman-teman, ya, sobat kuliner. Kita akan coba rasanya seperti apa masakan Ibu Dewi, soto kudus ya, yang dimasak di Amerika langsung. Bahan-bahannya dari Indonesia atau di? Iya. Oh iya. How much? Around 15. Wow. Jadi semuanya 15. One portion? Iya, $15. $15. Berarti kira 2.000 right? Iya. Ya kan? Selanjutnya ada gado-gado. Kalau di Indonesia, ini makanan sehat yang sering kita anggap santai saja. Isinya sayur, lontong, telur, tahu, tempe, disiram bumbu kacang yang legit. Di luar negeri, gado-gado sering disebut salad with peanut sauce. Kedengarannya langsung fancy. Di Amerika Serikat, seporsi gado-gado bisa dijual sekitar $8 atau kira-kira Rp120.000. Padahal di Indonesia, 15.000 sudah dapat seporsi yang kadang porsinya sampai bikin kenyang setengah hari. Gado-gado $65, ini 130.000 ya, ini gado-gadonya. Penampakannya ada kerupuk, timun, kobis, kacang panjang, toge, tahu, lontong, kentang. Kentangnya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tahu. Segini 130.000. Di Indonesia dapat berapa?
Sayurnya tapi masih hangat lur, kayak baru merebus. Berikutnya ada legenda sejuta umat, nasi goreng. Ini makanan yang definisinya sederhana tapi sakti, murah, mengenyangkan, dan bisa ditemukan dari warung pinggir jalan sampai restoran bintang 5. CNN bahkan pernah memasukkan nasi goreng Indonesia sebagai salah satu hidangan nasi terenak di dunia. Di Indonesia, harga nasi goreng biasanya sekitar 10 sampai 15 ribu rupiah. Tapi kalau kamu pesan nasi goreng di Amerika Serikat, harganya bisa sekitar $10 atau kira-kira 150 ribuan. Bayangin saja guys, 150 ribu di Indonesia sudah bisa beli belasan bungkus nasi goreng. Bahkan mungkin masih ada sisa buat beli kerupuk dan teh manis. Mbak dari Ukraina yang pintar ngomong bahasa Indonesia ini, coba makan nasi goreng di Ukraina dari yang murah sampai yang mahal guys. Yang pertama nasi goreng seharga Rp77.000. Mbak Ukraina bilang rasanya emang enak sih. Yang kedua nasi goreng seharga Rp100.000. Kata mbaknya rasanya lebih bagus dari yang pertama. Dan nasi goreng terakhir seharga Rp291.000. Dia bilang ini nasi goreng yang paling enak di antara nasi goreng sebelumnya. Mungkin sesuai harga juga kali ya. Kalau kalian biasanya beli nasi goreng harga berapa guys? Nasi goreng ayam bakar seharga 180.000 di Korea. Oke lur, mari kita madang atuh lab ke menu spesial hari libur wingi lur, pas libur lur ki ana wedange ke es asem lur, ki rasane jan manis-manis asem lur, jan masuk dalam telakan nyong lur. Oke lur, wis ora usah kasowan ya jan keton nyelek kamene pol lur, jan wis gawe ngiler kuwi jan kuwi ana ayam bakar, anak acar, anak kerupuk jan langsung bismillahirrahmanirrahim langsung di sandok kerupuk jan rasane gurih lur, jan nyelek kamene pol lur, ki acaranya juga seger lur, ayamnya jan juga nyelek kamene pol jan langsung diberakot be jan masuk dalam telakan yang lur ki jan mangan iki jan bisa nambah 3 piring 4 piring jan nyelek kamene pol lur. Oke menu hari ini jan nyelek kamene pol lur, pokoknya tinggal dilap ki juga aku mangan karo kancane ya lur, aku ki mangan nang warung Gatot Kaca Ansan lur. Oke lur, terima kasih salam ngabak orang kepenak ki karo batir-batiran lur. Enggak kan biasa. Tenang, aku mau deket baru basket. Ini Lalu ada makanan yang sering kita anggap sangat sederhana, tempe. Di Indonesia, tempe itu makanan rakyat. Murah, bergizi, gampang ditemukan. Kadang cuma 5 ribuan sudah dapat satu papan. Tapi di Amerika Serikat, tempe justru dianggap makanan sehat premium. Bahkan satu kemasan sekitar 226 gram bisa dihargai sampai $26 atau sekitar Rp400.000. 400.000 buat tempe. Di Indonesia, dengan uang segitu, kamu mungkin sudah bisa buka usaha gorengan kecil-kecilan. Halo, nah untuk yang penasaran berapa sih harga tempe di Amerika? Jadi untuk tempe sebesar ini harganya $5 atau kalau dirupiahin sekitar Rp80.000. Gimana menurut kalian? Dan yang terakhir ini yang paling bikin senyum kecut, pisang goreng. Di Indonesia, gorengan itu makanan demokratis. Semua orang bisa beli. Pisang goreng, bakwan, cireng, mendoan, tinggal datang ke abang gorengan, kasih uang 5.000, langsung dapat camilan hangat. Tapi di Belanda misalnya, sepotong pisang goreng bisa dijual sekitar Rp75.000. Iya, satu potong. Padahal, kalau di Indonesia bawa uang 75.000, kamu bisa pulang bawa satu kantong besar gorengan yang cukup buat satu keluarga, bahkan mungkin cukup buat satu RT. Harga gorengan di Amerika sewa. Waktu masih SD, SMP, SMA, kuliah, hampir sepanjang usia, oh my god, makan gorengan udah jadi jajanan wajib dong. Wah. Semenjak tinggal di luar, jadi jarang dapat sensasi kerenyahan gorengan karena harga mahal cuy. Waktu di Australia, satu gorengan kurang lebih 10.000. Di Amerika harga berapa? Markicop, mari kita coba. Gorengan ada berbagai macam, tapi tahu jadi juara 2 kesukaan gua. Harga 3 biji 75.000. Wah. Asli kalau tahu atau gorengan udah ketemu cabai rawit hijau, udah kayak pasangan geledek sama petir. Sensasi di mulut ngagetin, tapi bikin nagih. Juara pertama sebenarnya bakwan original, tapi lagi pengen bakwan jagung. Harga 3 biji juga 75.000. Sensasi krenyes, jagung, cabe, minyak, enak banget. Kehidupan di mulut ini merasa bahagia cuy. Oh my god, mau beli pastel tapi satu harganya 45.000. Di Indonesia bisa dapat 2 bungkus nasi warteg. Banyak bilang kalau harga segitu di luar negeri murah. Gue masih 6 tahun sih di luar, tapi perasaan masih agak sedih aja kalau tahu beli satu gorengan hampir 30.000 dong. Wah. Tapi sekali-sekali untuk meramaikan gak masalah, sekaligus sebagai obat pelepas rindu. Coba ini yang oheng di Belanda, harganya 25.000 satu biji. Wah, sumpah udah ngidam banget pisang goreng dan ternyata ada yang jualan di Belanda. Tapi di sini harga sebijinya itu 25 ribuan guys. Kalau di Indo bisa berapa biji itu mah. Langsung aja lah kita cobain pisang goreng si ibu yang baru matang. Ini hang oheng.
Wah banget. Ya, Manis banget. Gila, ini beneran enak. Tapi ini baru matang langsung gue makan. Aduh, panasnya minta ampun. Beneran jadi yang oheng ini. leker. Mantap, enak sih. Tapi satu biji segede gini, harganya 25.000 guys. Gimana menurut kalian? Jadi kesimpulannya guys, kuliner Indonesia itu memang luar biasa. Di sini mungkin terlihat sederhana, murah, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi begitu keluar negeri, makanan yang sama bisa berubah jadi kuliner premium yang bikin orang luar rela bayar mahal demi mencicipi rasanya. Dan jujur saja, sebagai orang Indonesia, kita patut bangga. Karena dari warung kaki lima sampai restoran luar negeri, rasa Nusantara tetap punya tempat istimewa di hati banyak orang. Menurut kalian gimana guys? Kalau harus pilih satu makanan Indonesia yang pantas naik kasta di luar negeri, kalian pilih apa? Tulis di kolom komentar.